Halo guys, kembali lagi di channel Ras Movie, channel yang membahas tentang review alur film. Di video kali ini, Mimin akan membahas Prison Break Season 5 episode kelima. Terima kasih yang sudah menonton. Scene diawali dengan Sarah yang tampak sedang berada di telepon umum. Sarah sedang menelpon suaminya, yaitu Jacob. Namun, Sarah dikagetkan dengan munculnya T-Bag di depannya. T-Bag memberitahu Sarah tentang foto dua agen yang sedang bertemu dengan suaminya. Sarah pun tampak cemas dan berlari pulang meninggalkan T-Bag. Pasukan ISIL sedang berkumpul mengangkat mayat Abu Ramal. Terlihat juga ada Reza di sana. Salah seorang pemimpin mereka mengumumkan, barang siapa yang bisa menemukan Scofield CS akan diberikan imbalan uang 10 juta rial. Dan para pasukan pun pergi mencari Scofield CS. Scene beralih kepada Scofield CS. Burrow marah kepada Scofield. Burrow meminta penjelasan tentang semua ini. Scofield pun mengatakan, tepat 7 hari sebelum ia menikah dengan Sarah, ia dihubungi oleh Poseidon. Poseidon mengatakan Kellerman tidak memiliki hak penuh untuk membebaskan mereka semua. Mereka semua akan dituntut penjara seumur hidup. Namun, Poseidon bisa membebaskan mereka semua dari segala tuntutan. Dengan syarat, Scofield harus bekerja kepadanya. Itulah mengapa Scofield memalsukan kematiannya. Poseidon adalah seorang anggota CIA yang sudah putus asa. Ia menyuruh Scofield untuk membebaskan semua penjahat-penjahat berbahaya dan teroris dunia. Scofield terpaksa harus melakukannya demi mereka bebas. Franklin dan Sheba berhasil menyelamatkan seorang pilot dari pasukan ISIL. Lalu, Franklin menyuruh pilot itu untuk menerbangkan sebuah pesawat di sana. Sarah tiba di rumahnya. Ia membawa anaknya untuk pergi. Namun, Jacob datang dan menahan Sarah. Sarah memperlihatkan foto Jacob sedang bertemu dengan dua agen. Jacob mengatakan, ia menemui dua agen itu supaya tidak mengganggu keluarganya lagi. Namun, Sarah menghiraukannya, lalu pergi. Scofield CS tiba di stasiun kereta. Mereka mencoba pergi ke utara dengan menyusup ke dalam kargo barang gerbong kereta. Reza berada di toko di pusat kota. Ia melihat peta rencana Scofield dan ia tahu kemana tujuan Scofield. Scofield CS yang sedang menyamar mengangkat barang ketahuan dengan anggota ISIL. Scofield CS pun menghajar lalu kabur. Mereka ditembaki, namun mereka berhasil lolos. Reza melihat Scofield CS dan ia memotonya. Lalu Reza mengirim foto itu kepada salah seorang pemimpin ISIL. Scofield CS mendapat sebuah mobil. Witt mencoba menghidupkannya. Burrow mengajak Scofield untuk ke bandara. Namun Scofield lebih memilih ke utara. Sarah mendatangi Andrew. Sarah menanyakan kebenaran tentang suaminya yang meminta tolong Andrew untuk melacak orang yang meretas HP Sarah. Andrew pun membenarkannya. Andrew mengatakan, ia berhasil menemukan titik lokasinya. Tiba-tiba Sarah ditelepon oleh Jacob suaminya. Jacob meminta maaf pada Sarah dan meminta Sarah untuk datang ke kantor polisi segera. Beralih kepada Scofield CS, Witt bertanya kepada Scofield, apalagi yang belum diketahuinya dari Scofield. Karena selama ini, Scofield telah berbohong namanya adalah Keynil Autis. Namun, Scofield menjawab, tidak ada lagi. Semuanya sudah jelas sekarang.
Tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh anggota ISIL. Mereka pun kabur, lari masuk ke dalam bekas rumah sakit. Di kantor polisi, Sarah disambut oleh Jacob. Jacob membawa Sarah pada seorang detektif yang bernama Detektif Kenan. Detektif Kenan menanyakan pelaku penyerangan di rumahnya Sarah dan yang menyerang suaminya. Detektif Kenan telah menangkap beberapa tersangka, yang mana di antaranya terdapat 2 agen. Sarah pun menunjuk 2 agen itu langsung. Scofield CS membagi menjadi 2 kelompok untuk mencari jalan keluar. Whit, Ja, dan Sid. Sementara Scofield bersama Burrow. Reza menyusuri rumah sakit untuk mencari mereka. Scofield melihat cerobong. Ia mencoba untuk mendobraknya. Ja menemukan alkohol dan ia meminumnya sambil memutar video Queen yang menyanyikan lagu We Are The Champion. Sementara Sid meminta Whit agar membunuhnya saja karena ia telah pasrah. Whit mencoba untuk menyemangati Sid. Tiba-tiba Ja mendatangi mereka, mengambil sebuah tabung lalu pergi. Scofield frustasi karena tidak bisa membobol atap itu. Ia lalu meminta maaf kepada Burrow karena tidak memberitahu Burrow sewaktu ia menyepakati pekerjaan yang diberikan oleh Poseidon. Ia menyesalinya. Ia berpikir bisa membuat semua menjadi lebih baik, tetapi malah menjadi bencana besar. Jacob mencoba menjelaskan kepada Sarah bagaimana ia bisa bertemu dengan 2 agen itu. Jacob mengatakan ia akan membayar 2 agen dengan uang 2 kali lipat asal tidak mengganggu keluarganya lagi. Tapi sebelum ia ke sana, ia telah menghubungi polisi dan menaruh alat pelacak di uang yang akan diberikan. Sarah pun percaya. Ja menuangkan banyak alkohol sambil bernyanyi. Anggota ISIL menembaki orang-orangan yang dibuat oleh Ja, yang mana di dalamnya terdapat tabung. Tabung itu pun meledak. Api membakar anggota ISIL. Scofield CS berhasil keluar. Burrow menelpon Franklin. Ia menanyakan pesawat. Franklin mengatakan pesawat siap dan menyuruh Scofield CS bergegas datang. Tiba-tiba, Scofield CS ditembaki oleh Reza. Sid tertembak. Scofield CS pun bersembunyi. Reza mendengar percakapan Burrow dan Franklin tadi di telepon. Ia pun memberitahu anggota ISIL lainnya tentang pesawat Franklin. Tiba-tiba, Sid menyerang Reza. Reza menusuk Sid. Scofield CS pun keluar membantu Sid. Namun, Sid sudah tidak terselamatkan. Scofield marah dan ia memukuli Reza. Ja meredahkan Scofield agar tidak membunuhnya. Lalu mereka pun kabur, meninggalkan Reza terborgol dengan jasad Sid. Di landasan, Sheba mengatakan ia berhutang nyawa kepada Burrow, tapi tidak ada waktu lagi untuk menunggunya. Franklin memohon 5 menit lagi, tapi pilot menyalakan pesawatnya. Franklin ditelepon oleh Burrow. Burrow menyuruh mereka agar pergi. Pesawat pun terbang. Sheba mengatakan kepada Burrow, temui Umar dan dia bisa membantumu. Namun, telepon terputus. Scofield CS pun didapati oleh anggota ISIL dan mereka kabur.